Oke, kalau kita melihat pemilu yang sudah digelar dan saat ini masih terus berproses, pasangan calon 02 ini unggul sementara. Dan Anda melihat apakah ini dapat menjadi trigger bagi investor asing untuk mengalirkan dananya ke dalam negeri? Kalau menurut saya memang ini menjadi suatu trigger buat aliran dana dari asing ya untuk masuk ke Indonesia, terutama karena memang ketidakpastian politiknya jadi berkurang. Karena ini kan kita sudah tahu kira-kira siapa yang menjadi pemenang pemilu, apalagi dalam waktu satu putaran. Jadi ketidakpastian politik itu jadi jauh berkurang. Nah ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh investor asing. Nah sekarang makanya mereka melihat ini momen yang bagus sekali buat mereka untuk masuk. Tapi juga tetap kita juga berpaku pada bagaimana fundamental dari Indonesia, bagaimana fundamental dari korporasi Indonesia. Itu yang sangat menentukan sekali untuk aliran dana masuk itu terus berlanjut untuk masuk ke Indonesia. Jadi ini nggak hanya dari satu faktor pemilu itu sendiri, tapi juga fundamental Indonesia juga dan juga nanti kebijakan politik atau kebijakan ekonomi dari pemerintah yang baru nanti seperti apa. Mereka pro growth kah atau bagaimana? Itu yang sangat dinantikan oleh foreign investor, dan itu sangat penting sekali buat foreign investor. Baik, Anda sendiri menilai seperti apa fundamental ekonomi Indonesia saat ini? Menurut saya very strong ya. Kita sejak COVID dan itu terbukti waktu COVID dan juga setelah COVID itu terbukti Indonesia itu makroekonominya sangat resilient dan sangat stabil sekali. Jadi ini yang sangat apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara emerging market yang lain. Kita jauh lebih strong, jauh lebih bagus. Dan sekarang tinggal ke depannya ini seperti apa. Dengan pemerintah yang baru nanti, bagaimana kebijakan-kebijakan ekonominya, kebijakan untuk sektor-sektor industri tertentu, itu seperti apa ke depannya. Again, kita sudah membuktikan bahwa negara kita sangat stabil, baik dari segi makro maupun dari segi politik. Kemudian ke depannya nanti pertumbuhannya seperti apa. Jadi pro growth itu yang tadi saya sampaikan, apakah itu akan berlanjut nantinya untuk Indonesia yang jauh lebih maju nanti ke depannya. Baik, tapi pasca pemilihan umum 14 Februari lalu, Anda sendiri sudah melihat ada gejolak yang signifikan di Mandiri Sekuritas dari investor asing? Kita sudah lihat, jadi kita tetap foreign investor itu net buy posisinya sampai saat ini, dan itu kita melihat sangat positif sekali untuk pasar modal kita. Jadi karena memang di pasar kita itu sekitar 35-40% itu dana dari asing. Jadi kalau kita lihat pasar saham sekitar 40% itu dari asing. Kalau dari pasar obligasi mungkin sekitar 15% itu dari asing. Dan ini kita lihat terus akan meningkat dan itu memberikan sentimen yang positif sekali untuk market kita. Jadi kita lihat, saya lihat sangat positif sekali tahun ini momentumnya. Baik, tadi Anda sempat sedikit mengulas soal kebijakan pemerintahan yang baru nanti. Kebijakan apa yang mungkin paling diharapkan oleh pelaku pasar saat ini? Kebijakan yang menyangkut sektor-sektor industri tertentu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak misalnya di pertambangan, di kesehatan dan lain sebagainya. Ini yang benar-benar mesti dilihat ke depannya oleh pemerintah yang baru nanti. Karena itu sangat sangat dilihat sekali, sangat penting sekali untuk pelaku pasar atau investor untuk melihat saham-saham yang nantinya akan menjadi saham unggulan di pasar kita nantinya. Jadi ini sangat kritikal, sangat penting sekali untuk pemerintah Indonesia memberikan kejelasan mengenai beberapa policy untuk sektor-sektor tertentu yang akan menjadi penggerak ekonomi kita nantinya. Baik, apa yang harus menjadi fokus? Growth. Itu growth, karena kita sudah membuktikan bahwa negara kita tuh dari segi stability, baik itu makroekonomi maupun politik itu sangat baik. Ini ke depannya itu growth-nya gimana? Kalau kita melihat Indonesia ingin menjadi negara maju, ya kan, dengan Indonesia Emas 2045, ini the next 10 years ini bagaimana growth-nya kita tuh seperti apa? Pertumbuhan kita, bagaimana kita menopang growth-nya itu ke depannya itu seperti apa? Policy-policy-nya, bagaimana kita nge-track FDI dan foreign investor, baik itu di FDI maupun di capital market itu seperti apa? Nah ini yang sangat kritikal sekali. The next 10 years will be very critical for us. Untuk supaya negara kita bisa menjadi negara maju atau high income country
nantinya. Ini sangat kritikal sekali buat kita. Baik, apakah target pertumbuhan ekonomi kita ini menjadi salah satu faktor paling penting untuk investor asing menaruh dananya di sini? Yes, itu sangat penting sekali karena seperti tadi saya sampaikan dibandingkan dengan negara-negara lain, emerging market lain, pertumbuhan kita jauh lebih baik dari yang lain. Stabilitas kita jauh lebih baik daripada yang lain. Makroekonomi kita lebih stabil dari yang lain. Jadi ini sudah menjadi modal kita untuk lebih meningkatkan pertumbuhan kita ke depannya. Tinggal bagaimana kabinet yang baru nanti, pemerintah yang baru nanti bisa merumuskan, bisa memberikan atau merumuskan segala policy atau kebijakan-kebijakan di sektor-sektor industri yang sangat kritikal buat kita untuk kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat pertumbuhan kita sangat stabil di atas 5%. Ini harus jauh lebih kencang lagi for the next 10 years at least gitu ya. Dan foreign direct investment itu yang masuk ke Indonesia juga harus lebih tinggi lagi. At the moment itu kita investment itu sekitar 7-80%, itu yang harus kita targetkan ya. Sekarang tuh hanya 4%. Ini kita harus masuk target investment kita tuh foreign direct investment itu sekitar 7-8%. Nah, ini yang harus pemerintah yang baru dan kita semua tuh harus benar-benar fokuskan untuk kita bisa mencapai Indonesia Maju 2045. Baik, ini menarik ya ketika investor asing ini sangat fokus terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita berkaca di 2023, target dari pemerintah ini justru tidak tercapai begitu ya untuk pertumbuhan ekonomi kita. Artinya ada peluang investor asing juga menjadi memandang sebelah mata terhadap perekonomian kita. Menurut Anda seperti itu? Menurut saya tidak ya. Jadi kalau menurut saya investor asing itu tidak hanya melihat Indonesia. Kan obviously mereka melihat secara global juga. Jadi faktor geopolitik di luar itu juga menjadi salah satu faktor untuk mereka in terms of considering untuk masuk investasi di Indonesia. Dan juga perlambatan ekonomi di luar pun juga itu menjadi salah satu faktor juga. Jadi itu faktor-faktor tersebut yang masih tetap harus diwaspadai, tetap harus kita lihat. Ditambah dengan faktor-faktor tadi yang kita discuss sebelumnya mengenai pemerintahan baru seperti apa, kemudian susunan kabinetnya bagaimana, susunan koalisi pemerintahan nanti seperti apa. Karena itu sangat penting sekali untuk kedepannya pertumbuhan kita atau eksekusi dari program-program pemerintah itu kedepannya seperti apa. Jadi hal-hal ini masih menjadi hal-hal yang akan dilihat oleh investor asing, terutama begitu mereka melihat kondisi makro Indonesia ya. Untuk mereka investasi. Di sisi lain kalau kita melihat institusi internasional banyak juga yang merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini seiring juga dengan perlambatan yang terjadi di global begitu. Apakah Anda masih optimistis mungkin di tahun ini kita bisa tetap berada di atas 5%? Apalagi tadi Anda sampaikan kita menuju ke Indonesia Maju begitu ya. Artinya ada target-target pertumbuhan ekonomi di setiap tahun yang sebenarnya harus kita patuhi. Kalau saya sih sangat optimis karena satu indikator yang kita bisa lihat itu dari sisi perbankan. Perbankan itu sekarang sangat liquid ya, dari segi likuiditas, dari segi permodalannya dan juga dari kualitas kredit itu bagus sekali. Pertumbuhannya sangat baik dan kalau kita lihat dari LDR-nya perbankan itu mungkin secara industri masih sekitar 84-85%. Ini menjadi suatu modal yang baik sekali untuk bisa mensupport pertumbuhan dari industri, pertumbuhan dari korporasi. Jadi pertumbuhan mereka masih bisa dibiayai oleh perbankan. Belum lagi dari capital market. Jadi ke depan ini kalau it's all about financing, it's all about lending, itu pertumbuhan ini bisa dibiayai oleh perbankan kita atau dari segi permodalan domestik dan juga capital market. Ini yang sangat penting ke depannya untuk kita karena kita perusahaan-perusahaan kita masih sangat tergantung sekali dengan funding dari lokal maupun internasional juga.